Selamat datang di DB Channel. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Bagi yang sudah nonton tapi belum subscribe, di subscribe ya. Terima kasih. Yang pertama ini adalah bahan utamanya. Kemudian ini lapisan bahan utama, ada 4. Ada 4 ya, warnanya sesuai dengan bahan utama. Kemudian ini untuk sakunya, untuk klepnya itu ya, untuk vase nya, dan ini untuk kain puringnya ya. Nah, untuk ini bahan puringnya, untuk bahan lapisan utama yang ini 12 dan yang ini 24. Ini banyaknya 4. Kemudian yang ini 8 atau 10 juga boleh, dan yang kesini 20. Kemudian untuk puringnya 30, lebarnya 20, 30 ya. Kemudian kain M70 atau M33, ini 3 cm, ini 13 ya, sesuaikan dengan lebar sakunya. Nah, sekarang ini adalah kita buat tandanya dulu. Ini bahan utama yang sudah ditanda ya. Ini membuat saku vase modelnya untuk yang miring. Ini lebar, panjangnya 13. Nah, ini kita buat 2 ya, kiri dan kanan. Ini yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Nah, untuk langkah pertama kita setrika yang akan dijadikan vase-nya. Untuk yang vase-nya bisa menggunakan bahan utama, ini bisa menggunakan kombinasi. Nah, ini saya menggunakan bahan kombinasi ya. Nah, ini kemudian disetrika. Ini bagian disetrika pada bagian buruk kain ya, pada bagian buruk atau bagian dalam. Nah, sekarang kita akan jahit ya. Yang ini dijahit dan ini dijahit, dua-duanya dijahit. Nah, ini yang sudah dijahit, ini sudah kita jahit. Nah, kan ini kita kecilkan lampunya. Nah, ini juga dikecilkan. Ini kita garis 2 cm pada bagian baliknya ya, yang kain yang tidak terkena kain kerasnya ya, sebelah sini ya. Nah, ini kita kasih tanda 2 cm dan yang ini 2 cm. Dan yang ini juga. Ini yang sudah digaris. Nah, kemudian kita ambil untuk bahan utama. Ini bahan utama yang akan jadi sakunya.
Ini kita garis keluar ya, 1,5. Yang ini 1,5. Ini ya, yang pertama kita letakkan ini kain furingnya. Nah, kain furingnya ini kurang lebih yang ini ya, dari garis yang ini ujung ini 4 cm. Atasnya juga ini 4 cm. Nah, ini kita letakkan di sini. Ini kurang lebih seperti ini caranya ya. Ini tandanya ya, ini 4 cm seperti ini ya. Kemudian kita letakkan ini yang di bagian garis yang asli ya, bukan yang penambahan. Nah, ini sini. Kemudian kita pentul. Ini kain furingnya biar tidak bergeser bisa dipentul. Untuk yang sebelahnya juga sama. Ini furingnya kita letakkan di bawah. Seperti ini ya. Bisa 4 cm atau bisa menutupi batasnya, batas bahan utama. Kemudian yang ini nah, jangan sampai kebalik ya, ini ujungnya. Kemudian kita akan jahit dari sini sampai sini, dan yang ini juga dari sini sampai sini kita jahit. Nah, ini sudah dijahit. Kemudian kita ambil kain furing atau kain lapisan yang bahan utamanya ya. Nah, kita garis pada bagian buruknya. Nah, ini bagian buruknya. Ini kita garis dulu seperti ini. Jaraknya garis ini 2 cm ya. 2 atau 3 juga boleh. Nah, ini saya pakai 3 aja ya, 3. Kemudian ini posisinya di tengah sini 13. Ini 13. Nah, cara masangnya adalah nah ini ya, yang
Yang ini kita balik sini dulu biar tidak ikut kejahit. Nah, kemudian ini yang tadi sudah kita garis, tandanya ini bertemu dengan tanda yang ini ya, ketemu dengan yang ini. Kemudian yang ini bertemu dengan yang tanda garis ini. Kita pentul. Kemudian kita jahit. Ini yang sudah dijahit. Nah, kemudian yang ini tengah-tengah ini kita gunting ya, ini tengah-tengahnya kita, yang ini segitiga, yang ini juga nih, ini dipentul biar tidak ikut kepotong. Nah, kemudian caranya ini kita ginikan, yang bawah ini ikut kepotong ya, ini sampai sudut ya, jangan melebihi sudutnya. Kemudian yang sebelahnya juga kemudian kita lepas ini ya, bagian buruknya seperti ini. Dan ini kita balik. Nah, hasilnya seperti ini. Yang ini, yang segitiga ini dibawa ke dalam ya. Untuk biar rapi, kita setrika. Nah, kemudian kita ambil yang puring yang satunya lagi ya, yang kain utama, maksudnya bahan utama yang satu kita ambil ini ya. Nah, kemudian yang ini satunya ini kita lipat ke atas, yang ini bagian baiknya sini. Nah, yang ini kemudian kita jahit, yang ini kita jahit. Ini pentulnya kita lepas. Nah, seperti ini. Nah, ini ketemukan puring sama puring ini ya.
jangan sampai kena bahan utama. Nah ini yang ini kita jahit, ini kita lipat dulu. Bagian atas tidak perlu dilipat, kemudian dijahit. Nah ini ya, kemudian kita ambil kain furing yang satu seperti ini kita letakkan sejajar ya. Nah ini kita letakkan seperti ini, kentul di bagian atas. Nah kemudian kita balik seperti ini. Ya, sampai yang ini, yang bahan utama yang nempel pada vase-nya tadi ya. Kita jahit mulai dari sini. Nah seperti ini ya, ini hasilnya. Nah untuk yang segitiga ini kita bawa ke dalam. Nah kemudian ini hasilnya ya. Nah ini kemudian kita jahit sini nih biar rapi. Ini kita ikut jahit. Ya, kemudian yang sebelahnya ini ya, nah seperti ini ya. Nah ini bisa kita jahit tindas ya. Ini kemudian ini kita jahit yang ini. Nah untuk jahit yang ini bisa 2 atau 3 kali ya biar kuat sisinya. Nah kemudian sekarang kita ini untuk furingnya seperti ini ya bayangannya. Nah jadi ini kita akan jahit dari sini untuk bahan menyatukan furingnya ya, yang ini ke sini sampai sana ya.
Jadi bahan utamanya tidak kena. Ini karena posisinya miring, kita bisa gunting. Nanti ini agak dibelokkan ya, agak belok. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini karena saku pes miring ya. Nanti untuk panjang dalam sakunya bisa disesuaikan dengan panjang bajunya ya. Nah, seperti ini. Nah, yang ini bisa diobras. Yang dijahit yang ini bisa diobras. Nah, kita membuat yang ini yang sebelah kanan ya. Nah, caranya ini sudah dijahit tadi. Ini dilipat ke atas. Kemudian yang digaris tadi, ini ya, ditanda-tandanya sini ujung. Nah, ikuti tanda yang ini. Garisnya ini ya, tadi sudah kita garis. Ini titik ketemu titik ya. Ini titiknya sampai sini. Kemudian kita jahit dari ini sampai yang ujung ini. Ini yang sudah dijahit, kemudian ini kita lipat ke atas biar tidak ikut ke gunting. Nah, ini yang dia tengah-tengah, kita garis tengah-tengahnya. Kemudian ini segitiga. Caranya ini dilipat. Ya, tembus ini ya. Kemudian ini ke ujung. Ini dan yang sebelahnya. Ini sampai guntingnya sampai ujung jahitan itu ya. Nah, jangan sampai lolos, karena kalau lolos akan bisa jebol ya. Nah, ini kita lepas pentulnya. Nah, hasilnya seperti ini, yang ini ya. Nah, kemudian dibalik, dibawa ke bagian buruk kain. Nah, seperti ini. Kita balik lagi.
ini ya. Nah, kemudian balik lagi ke bagian buruknya. Nah, ini kita setrika dulu agar rapi ya. Nah, ini sudah disetrika. Nah, kemudian balik ini. Nah, yang ininya ya, dari bagian buruknya. Nah, kemudian ini kita balik sini, ambil lagi kain bahan utamanya. Nah, yang bahan utama yang satunya ya. Nah, ini bagian buruknya, kemudian taruh seperti ini. Nah, kita jahit nih. Nah, jangan terlalu atas dan jangan terlalu bawah juga ya. Nah, kita jahit, ikuti jahitan ini boleh, atau di atasnya juga boleh. Jangan sampai kena segitiga ya. Sudah sini. Nah, kemudian ini kita pentul. Nah, yang lipatan ini juga kita pentul ya, yang ini. Dan ini juga kita pentul. Nah, kita jahit dari sini juga bisa. Nah, ini yang sudah dijahit ya, tembusnya sini. Dan kita balik sini. Nah, ini yang pertama tadi. Nah, sekarang kita ambil kain puringnya yang lagi satu. Nah, ini kita samakan seperti ini ya. Nah, kita pentulnya di atas ini dulu. Nah, kemudian yang ini kita ini ya. Nah, ini kita balik ke sini. Kemudian yang ini dilipat. Kita jahit dari sini. Ini yang sudah dijahit ya. Nah, ini ya tuh. Nah, kemudian kita akan menjahit segitiganya ini. Segitiganya ini masukkan nih. Kemudian ini, nah ini ya. Nah, kemudian kita jahit sini. Kemudian yang sebelahnya ini ya dijahit.
Nah, ini yang sudah terjahit. Ini kita jahit lagi, kita tindas. Ini kita jahit sini lagi ya. Nah, kayak ini sakunya ini kita jahit. Nah, ini udah kita jahit. Nah, sekarang kita jahit puringnya ya, kita balik kainnya. Nah, dijahit ini, tapi yang kena puringnya aja ya. Nah, dari sini ke atas. Nah, ini adalah hasilnya ya. Nah, saku vest miring ya, bisa digunakan di blus, baju kerja, atau di ya, ini hanya contoh untuk penempatannya saja ya. Nanti untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan ukuran badan masing-masing ya, seperti ini. Ya, demikian, semoga dapat bermanfaat. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.